Hai, sejak kapan Anda belajar bahwa perasaan orang lain adalah tanggung jawab Anda? Mungkin hari ini adalah saat yang tepat untuk bertanya kepada diri sendiri, emosi apa yang selama ini saya tanggung dan beban siapa yang ternyata saya pikul. Beberapa waktu lalu dalam sebuah sesi tarot, saya bertemu dengan seorang perempuan yang kisah hidupnya begitu menyentuh hati saya. Ia tumbuh dalam keluarga yang penuh ketegangan. Ia menyaksikan kemarahan, kekerasan, dan ketidakpedulian. Sementara ibunya bertahan dalam penderitaan yang panjang. Sebagai anak perempuan, ia melihat ibunya menangis. Ia melihat ibunya terluka. Melihat ketakutan yang hidup setiap hari di dalam rumahnya. Dan seperti kebanyakan anak perempuan lainnya yang tumbuh dalam situasi yang serupa, ia akan melakukan apa yang menurutnya harus dilakukan. Hingga dewasa, ia terus menjaga ibunya, menghibur ibunya, dan bersedia menjadi sepenuhnya tempat bersandar bagi ibunya. Ia berusaha memastikan ibunya tetap kuat dan tetap bertahan. Yang menyentuh saya itu bukan hanya kisah kekerasan yang dialami, tapi justru yang paling menyentuh adalah ketika saya menyadari bahwa hampir seluruh hidup anak perempuan ini ketika dewasa pun dihabiskan untuk menjaga emosi ibunya. Ia begitu sibuk memastikan ibunya baik-baik saja sampai tidak sempat bertanya apakah dirinya sendiri baik-baik saja. Ia begitu fokus menyelamatkan orang lain sampai lupa menyelamatkan dirinya sendiri. Dan saya rasa kisah ini bukan hanya tentang dirinya, mungkin ini juga kisah banyak orang. Mungkin sejak kecil kita pernah melihat orang tua yang menderita, mungkin kita melihat ibu yang terus menangis, atau ayah yang memendam kemarahan. Sebagai anak kita tentu tidak memiliki banyak pilihan, kita tidak bisa mengubah keadaan, dan kita tidak bisa menghentikan pertengkaran. Kita juga tidak bisa menyelesaikan masalah orang dewasa. Tapi karena cinta pada orang tua, kita mencoba untuk melakukan sesuatu. Kita menjadi anak yang baik, kita menjadi anak yang penurut, kita menjadi pendengar yang setia, kita menjadi penjaga suasana rumah, kita menjadi orang yang selalu mengalah, dan tanpa sadar kita mulai memikul sesuatu yang terlalu berat bagi seorang anak, yaitu emosi orang lain. Kesedihan ibu menjadi kesedihan kita, kesedihan orang tua menjadi kesedihan dan ketakutan kita. Kemarahan orang tua yang tidak pernah terucapkan menjadi kemarahan yang hidup di dalam tubuh kita. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kebahagiaan orang lain adalah tanggung jawab kita. Ada sebuah perbedaan besar padahal antara mencintai seseorang dan bertanggung jawab atas hidupnya. Kita bisa mencintai seseorang tanpa harus memikul seluruh bebannya. Kita bisa menemani seseorang tanpa harus tenggelam dalam penderitaannya. Namun seringkali pelajaran ini tidak mudah, karena pola itu sudah hidup bertahun-tahun di dalam diri kita. Kita dikenal sebagai orang yang kuat, orang yang selalu bisa diandalkan, orang yang selalu ada untuk siapa saja. Tetapi di balik semua itu, seringkali ada seorang anak kecil yang kelelahan. Dari sudut pandang psikologi, ada istilah yang disebut parentification, yaitu ketika seorang anak mengambil peran emosional yang seharusnya dijalankan oleh orang dewasa. Penelitian menunjukkan bahwa pengalaman seperti ini sering membuat seseorang tumbuh menjadi pribadi yang sangat peka terhadap kebutuhan orang lain, tetapi kesulitan mengenali kebutuhan dirinya sendiri. Sementara dari sisi spiritual, banyak tradisi kebijaksanaan mengajarkan sesuatu yang serupa, bahwa kasih sayang bukanlah memikul semua beban orang lain. Kasih sayang adalah kemampuan untuk hadir dengan cinta tanpa kehilangan pusat diri kita.
kita dapat menemani penderitaan seseorang tanpa menjadikan penderitaan itu sebagai identitas kita. Dan mungkin inilah salah satu pelajaran terdalam dalam perjalanan pulang kepada diri sendiri.